Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ujang Supriyadi, NRP 221091107 dari kelas 3 D4 Teknik Komputer. Di sini saya akan jelaskan proyek yang keempat, yaitu sebuah sistem palang pintu parkir otomatis berbasis fuzzy logic. Palang pintu merupakan sebuah pintu gate yang dapat dikontrol menggunakan servo berdasarkan kondisi. Di sini saya menggunakan dua kondisi. Yang pertama menggunakan sensor HCSL04 sebagai parameter terdapat mobil atau tidak di depan palang pintunya. Terus kemudian terdapat potensio yang dapat digunakan sebagai parameter jumlah kendaraan yang ada di dalam tempat parkir, sehingga berdasarkan rangkaian ini nantinya diharapkan ketika kondisi mobil di dalam parkir sudah penuh, maka palang pintu tidak bisa terbuka kembali. Namun apabila mobil di dalam sistem parkir masih cukup, maka pintu masih bisa terbuka. Berikut untuk rangkaiannya, terdapat potensio, LED, HCR4, terus ada servo sama LED dijadikan sebagai output, kemudian untuk HCSL4 sama potensio dijadikan sebagai input. Untuk prosesnya hampir mirip dengan proyek sebelumnya, yaitu untuk pertama terdapat input HCSL04 sebagai digital input, kemudian data potensio, terus kemudian output masuk ke motor servo, terus kemudian LED indikator, yang mana untuk proses semuanya ada di MATLAB. Di microcontroller hanya sebagai pembacaan dan pengeksekusian berdasarkan perintah yang ada di MATLAB dengan menggunakan serial komunikasi. Kemudian lanjut untuk ke program fuzzy-nya. Di sini menggunakan program fuzzy yang dimana terdapat truth table. Truth table-nya yaitu 3x3. Maka di sini ada 9 rule nantinya, yang mana jarak yaitu jauh, sedang, dekat, kemudian mobil, penuh, sedang, kosong, dan berdasarkan kondisi ini akan dieksekusi yaitu tutup atau buka dengan menggunakan fuzzy logic. Masuk ke program. Di sini terdapat program Arduino, yang dimana dalam program Arduino digunakan sebagai program pembaca sensor yang kemudian dikirim serial ke dalam MATLAB menggunakan serial print. Di sini awal menggunakan dua sensor. Di sini pendefinisian, terus kemudian ini variabel, terus kemudian ini input output. Di sini baru pembacaan untuk sensor jarak, yaitu durasi dikali 0,034 dibagi 2. Durasi ini berapa lama pulse itu ditembakkan, terus kemudian dikali 0,034 ini menyelesaikan dan dibagi 2, karena mulai dari nembak sama kembali dan dibagi 2 untuk hasilnya. Kemudian dikirimkan ke dalam MATLAB menggunakan serial, terus kemudian ada delimiternya, yaitu pembatasnya itu koma. Terus baru untuk data yang kedua yaitu potensio, dan juga dikirim dengan menggunakan koma. Setelah itu baru mengirimkan kondisi open atau close. Di sini di MATLAB baru masuk ke dalam pembacaan serial dari Arduino. Yang pertama kali seperti biasa membuka serial dari Arduino, yaitu di COM3. Terus kemudian ada variabel yang akan menyimpan nantinya. Terus kemudian di sini baru di pertama ini pembacaan data serial dari Arduino. Nah, di sini dalam program Arduino terdapat 3 data yang dikirim, yaitu distance, port value, terus ada kondisi atau open or close. Di sini dibagi menjadi 3 data. Yang pertama ada data 1, terus ada data kedua, ada data ketiga berdasarkan delimiternya koma. Yang kemudian disimpan ke dalam masing-masing variabel, yaitu distance, parking, dan conditions. Nah, kemudian di sini ini cuma digunakan sebagai ketika counter 1 di awal, waktu program dijalankan, distance-nya di setting 0, kemudian setelah itu untuk kondisi berikutnya distance digantikan dengan pembacaan distance pada serial. Selanjutnya masuk ke dalam sistem fazifikasi. Nah, dalam fuzzy logic terdapat beberapa proses dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fazifikasi, terus ada evaluation rule, terus kemudian ada defalsification. Pertama kali dilakukan falsifikasi yaitu untuk menentukan kondisi-kondisi dari setiap sensor, membership dari tiap sensor, mulai dari jarak jauh, jarak dekat, terus kemudian jarak sedang.
Nah, dari sini mana kondisi yang paling memungkinkan dari ketiga kondisi tersebut berdasarkan jarak yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu ada parkir dengan menggunakan potentiometer. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu sesuai dengan alur tabelnya, penuh, sedang, kosong. Sehingga part 1 sini ketika parkir lebih dari atas ulangan 100 maka dibilang penuh. Maka dalam kondisi ini yaitu part 1 bernilai high, terus part 2 dan part 3 bernilai low. Berbeda lagi dengan kondisi ketika parkir 75 dan kurang dari 100, maka akan menghitung kondisi mana yang lebih masuk antara part 1 dan part 2 berdasarkan nilai parking yang ada. Sama juga ketika parkir lebih dari atas dengan 50 dan kurang dari 55. Sehingga nantinya sebagai contoh dalam part 2 atau part 3 dalam sini nilai ranknya 0 sampai 1, cuma dibagi menjadi 2, bisa jadi antara satunya mendapat 0,4, satunya mendapat 0,6, maka akan diambil nilai maksimal nantinya. Nah, ketika kondisi kurang dari 50, maka yang bernilai high adalah part 3. Kemudian sama untuk yang jarak sebelumnya, untuk perumusannya sama seperti parkir, namun bedanya tergantung kondisi yang digunakan, kondisi parameternya. Kemudian setelah itu masuk ke bagian evaluation rule. Evaluation rule di sini karena saya menggunakan di sensor jarak ada 3, terus di parkir ada 3, maka 3 kali 3 terdapat 9 rule yang ada, yaitu dari rule 00 sampai rule 22. Nah, di sini dari beberapa rule yang sudah ditentukan, kemudian mencari nilai minimal dari kondisi yang ada, mulai dari 111, 12, 13. Jadi dicek satu-satu berdasarkan kondisi yang ada di atas. 1, 2, 1. Nah, dari berbagai rule akan diklasifikasi mana rule yang masuk ke bagian rule buka, terus mana yang masuk bagian rule untuk tutup. Nah, di sini berdasarkan truth table-nya, maka dikelompokkan untuk buka yaitu rule 11, rule 12, rule 21, rule 22. Dari 4 data ini akan dicari nilai maksimalnya. Dengan menggunakan fungsi max dari MATLAB, maka akan menghasilkan nilai max yang bakalan disimpan ke variabel n buka. Kemudian terdapat untuk rule tertutup yaitu yang masuk yaitu rule 00, rule 01, rule 02, rule 10 dan rule 20. Maka sama seperti sebelumnya, yaitu mencari nilai maksimal dari rule yang ada, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 data yang ada akan dicari nilai maksimalnya yang kemudian disimpan di M tutup. Nah, setelah mendapatkan nilai maksimal dilanjutkan ke defasification. Defasification ini dilakukan untuk mendapatkan nilai COA yang kemudian COA akan diproses oleh Arduino. Nanti dalam defasification didefinisikan untuk nilai buka sama dengan 1, terus nilai tutup sama dengan 0. Untuk nilainya ini bebas, cuma karena saya menggunakan 2 kondisi, maka langsung saya gunakan high low. Nah, pertama untuk mendapatkan COA kita tentukan dulu nilai num-nya dengan menggunakan rumus buka kali M buka ditambah tutup kali M tutup, yaitu nilai buka dikali dengan nilai maksimal buka yang dihasilkan. Kemudian kita tentukan juga numeratornya yaitu dengan M buka ditambah M tutup. Kemudian baru untuk mendapatkan COA sama dengan numerator dibagi denumerator. Nah, setelah itu COA akan dikirimkan ke Arduino yang akan dibaca di program sebelah ini. Jadi akan baca COA. Ketika COA bernilai 1, maka posisi servo akan diarahkan ke 90 derajat. Namun ketika COA sama dengan 0, maka posisi servo akan diarahkan ke 0 derajat. Di sini ketika 1 berarti terbuka, yaitu palang pintu terbuka. Kemudian ketika 0 palang pintu tertutup. Jadi di sini berdasarkan kondisi sensor jarak dan parkir tadi untuk menentukan bisa terbuka atau tidak menggunakan fuzzy logic di sini. Kemudian akan lanjut kepada demo. Baik, selanjutnya masuk ke bagian demo. Di sini terdapat program LED, maka kita harus menjalankan program LED tersebut. Untuk program LED-nya dan berikut untuk rangkaian dari projectnya. Dalam projectnya terdapat servo, terdapat HCS04 sebagai sensor jarak, terus kemudian ada LED, terus ada potensio di sini. Ini juga ada mikro.
Ini ada servo. Servonya masih dalam kondisi stabil dikarenakan program MATLAB untuk baca serialnya masih belum dijalankan, maka servo Arduino sudah aktif namun belum ada data serial, maka untuk sistem kontrol servonya tidak berjalan secara maksimal. Nah, agar berjalan secara maksimal maka harus menjalankan program MATLAB. Nah, di sini dengan menjalankan program MATLAB dapat seperti itu. Nah, ketika udah jalan maka servo akan berhenti dan langsung ke posisi 0 derajat. Karena dari serial mengirimkan kondisi yang harus dilakukan oleh sistem. Pertama kali ketika kondisi jarak kurang dari atau ketika kondisi jarak lebih dari 15 dan kondisi mobil kurang dari 100, maka akan masuk ke kondisi close tergantung truth table yang ada di sini, sesuai dengan truth table di sini. Nah, di sini kondisi close servo ke 0 derajat, terus LED merah nyala, dan kemudian di sini juga dapat terlihat center of area-nya 0, terus kondisinya close. Nah, ketika distance-nya kurang dari 15, misal saya taruh tangan di depan sensor jaraknya, nah di situ distance-nya bernilai 4, 3. Nah, di situ kurang dari 15, maka center of area-nya bernilai 1 dan kondisinya berganti menjadi open. Dan untuk servo berganti ke 90 derajat. Nah, ini kondisi open. Kondisi open akan laksanakan ketika keduanya berkaitan. Di sini, namun ketika jaraknya lebih dari 15, maka akan COA-nya bernilai 0 dan kondisinya akan close sendiri, menunggu loadingnya. Nah, menunggu respon dari Arduino, maka kondisinya close dan servo masuk ke 0 derajat, LED merah nyala. Kemudian selanjutnya ketika mobil lebih dari 100 dengan mengganti nilai potensialnya. Nah, mobil bernilai 136, 131, dan meskipun jarak kurang dari 15, maka tetap akan masuk kondisi close dikarenakan di dalam sistem tersebut membaca bahwa parkir penuh, sehingga meskipun terdapat mobil yang akan masuk tidak akan bisa terbuka untuk pintunya. Dan ini tidak bisa mengontrol, namun ketika di bawah 100 maka akan bisa membuka. Seperti ini. Nah, kondisi COA-nya ini bernilai 1 dan 0 tergantung dari proses fuzzy-nya yang kemudian akan diproses oleh Arduino di sini. Ya, berdasarkan proyek tersebut yang sudah saya perkenalkan, berikut yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.